kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Ini ayat yang sudah terkenal dan kita akan membaca lagi sekali. Penting sekali untuk kita membaca terus menerus. Jangan bilang saya sudah kenal, saya sudah tahu, saya sudah hafal. Tapi tidak itu bukan alasan untuk kita tidak mau membaca lagi, memeriksa lagi. Ya, dan kita akan ditunjukkan lagi oleh Tuhan apa maksud Tuhan. Ayat 8. Tetapi, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Ya, tunggu dulu. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Coba lagi sekali. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Lagi sekali. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima. Kamu semua, tidak terkecuali. Bukan cuma saya, saudara juga akan menerima kuasa. Kapan? Kapan? Kalau Yesus datang? Oh enggak. Yesus datang bawa kuasa. Itu pada saat itu Dia akan berikan kuasa kepada kita, tidak. Sebelum Tuhan Yesus datang, yaitu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, itu kuasa diberikan kepada kita pada saat Roh Kudus itu hari Pentakosta. Jadi itu sudah jalan, sudah terjadi ya, 2000 tahun yang lalu. Terus, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Bukan kamu akan jadi mempelaiku. Tidak cepat-cepat kita jadi mempelai. Kita mesti mempersiapkan diri lebih dulu. Ya, tidak langsung jadi mempelai itu begitu gampang, tidak. Ya, tetapi di sini dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. 1. Dan di seluruh Yudea. 2. Dan di Samaria. 3. Dan sampai ke ujung bumi. 4. Ujung bumi ini sudah seluruh bangsa-bangsa. Sekarang ini adalah zaman kita. Seluruh bumi itu termasuk zaman kita. Sekarang bangsa-bangsa semua boleh mendengar tentang apa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Ya, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kapan? Pada waktu Roh Kudus turun atas kamu. Ya. Tetapi ada orang bilang saya tidak merasakan itu kuasa. Ya, dari Roh Kudus tidak pernah saya merasakan. Memang saya ada gemetar kalau saya sembahyang, saya bahasa roh juga, tapi saya tidak pernah berbahasa roh itu dengan kesadaran. Ya, yang lain bilang ya saya merasakan, tapi untuk sebentar saja, tidak terus menerus. Yang lain lagi bilang ya saya ini sudah merasakan sekitar 6 bulan. Setelah saya dibaptis Roh Kudus, 6 bulan saya merasa ada kuasa, ada gemetar. Tapi setelah itu sudah tidak lagi, berhenti. Ada yang lain bilang saya ini merasa sampai 1 tahun. Saya merasa gemetarnya itu 1 tahun. Itu Roh Kudus ada di dalam saya. Tapi sudah sampai situ saja. Saya tidak terus, tidak bisa terus, berhenti. Bagaimana itu? Apa memang Tuhan janji Roh Kudus diberikan cuma setengah tahun? Cuma 1 tahun? Tidak. Tuhan janji Roh Kudus diberikan tanpa
batas waktu, tanpa batas waktu. Sampai kita dipanggil Tuhan kembali, itu Roh Kudus tetap ada tinggal di dalam kita. Nah, apakah tertulis di dalam Alkitab bahwa Roh Kudus diberikan 1 tahun saja kepada kita atau setengah tahun? Tidak ada tertulis itu. Apa kata firman Tuhan? Kamu akan menjadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini jelas. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Seperti Tuhan Yesus turun, juga Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi di situ kita melihat tertulis bahwa kita ini akan menjadi saksi dari Tuhan. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah saudara sudah jadi saksi dari Yesus Kristus? Belum banyak. Banyak yang belum. Ya. Nah, di sini penyebabnya. Mengapa saudara tidak mengalami terus-menerus itu kuasa daripada Roh Kudus? Karena saudara tidak menjadi saksi. Di sini tujuannya Roh Kudus itu menurunkan kuasa itu adalah supaya kita menjadi saksi, betul? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Jadi kita terima kuasa pada waktu Roh Kudus turun atas kita, terus kita ini jadi saksi, mesti jadi saksi. Kalau kita tidak jadi saksi, salah kita sendiri, kita ingkar. Tuhan berikan Roh Kudus itu hanya untuk kita jadi saksi, bukan untuk lain-lain, tidak. Ya, supaya kita menjadi saksi. Nah, ini saksi ini penting sekali karena Kristus mesti disaksikan di seluruh dunia. Ya, dia punya pekerjaan mati disalib dan sebagainya, itu mesti kita saksikan kepada jiwa-jiwa yang lain. Sebab itu mesti menjadi satu kenyataan buat kita semua. Kalau Anda jadi saksi Kristus, maka kuasa Allah akan turun atas Anda. Amin. Kuasa Allah akan turun kalau saudara jadi saksi. Jangan jadi sesuatu yang lain yang bukan ditentukan oleh Tuhan. Misalnya sudah jadi tukang leding. Sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah jadi tukang leding. Sudah tidak akan merasakan kasih kuasa Tuhan. Karena Tuhan tidak menyuruh kita jadi tukang leding. Ya. Tapi kalau kita jadi menerima Roh Kudus, kita jadi saksinya Tuhan, itu tepat sekali. Tujuannya kita itu dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi dengan kasih, dengan kuasa, adalah supaya kita menjadi saksi. Amin. Jadi saksi. Amin. Katakan kiri kanan. Jadilah saksi. Jadilah saksi. Saksi Tuhan. Ya. Nah, tidak ada salahnya saudara punya kuasa untuk menghibur orang. Ya, saya dipenuhi Roh Kudus, saya terima kuasa untuk menghibur orang. Boleh. Tidak ada salahnya sudah diberi kuasa pada waktu sudah dipenuhi Roh Kudus untuk menguatkan orang yang lemah. Boleh, itu baik. Tidak salah, tidak ada salahnya. Ya, bahkan mengajar dan menasihati orang yang perlu dinasihati, perlu ditegur. Itu tidak ada salahnya, boleh. Tapi yang terutama sudah mesti tahu bahwa kita itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan dengan itu kuasa untuk semata-mata menjadi saksi. Bisa mengerti? Ya, di cell group misalnya, di kampus, di mana saja sudah bisa menjadi saksi. Sudah ajak orang itu sudah mengajak, seperti sudah menjadi saksi. Ya, sudah mesti menjadi saksi dari Tuhan. Nah, kalau sudah menjadi saksi, saudara akan terus dipenuhi dengan itu, dengan kuasa. Ya, perhatikan, Tuhan tidak bisa salah. Ya, jangan salahkan Roh Kudus. Kalau kuasanya tidak turun atas Anda, itu karena Anda tidak menjadi saksi, Anda tidak bersaksi. Ya. Di sini penyebabnya mengapa kuasa itu ditutup. Ya, kuasa itu tidak bekerja karena saudara tidak menjadi saksi.
Jadi saudara boleh menjadi pendoa, saudara boleh menjadi evangelis, saudara boleh menjadi segala macam perkara, boleh. Tapi satu perkara, saudara tidak boleh lupa, saudara itu adalah saksi Kristus. Dan kerjakan itu pekerjaan saksi, itu di kantor saudara bisa saksi. Nanti kalau kantornya itu pegawainya baru bertengkar sama istrinya, nanti dia ngomong, dia mengeluh sama saudara, bagaimana saya ini rumah tangga saya kacau. Nah, saudara bisa membuka satu ngomong-ngomong untuk dibawa kepada Kristus. Ya, ada satu yang bisa memperbaiki rumah tanggamu. Pergi, dengar, ayo ikut sama saya pergi gereja. Nanti kamu dengar firman Tuhan, kamu nanti akan berubah. Itu hanya Tuhan yang bisa merubah. Hati manusia tidak bisa merubah. Jadi kita ini membawa sebagai saksi itu membawa jiwa-jiwa. Saksi itu artinya kita ini jadi saksi. Kita itu sudah melihat lebih dulu kalau ada kecelakaan, saya jadi saksi. Berarti saya itu sudah melihat kecelakaan itu dan oleh polisi dijadikan saksi. Karena saya melihat. Bisa mengerti? Demikian juga saya menjadi saksi, saudara menjadi saksi karena saudara melihat, bukan cuma melihat, tapi saudara itu mengalami kesaksian-kesaksian yang hidup di dalam hidup saudara. Sehingga saudara itu bisa ngomong, bisa bicara, bisa memberi nasihat, bisa memberikan apa saja kepada orang-orang yang di sekitarnya perihal apa yang terjadi ini. Saya sendiri sudah jadi saksi, saya sendiri sudah mengalami bagaimana Tuhan itu begitu ajaib menolong saya. Ya, jadi saudara, kalau orang saksi jadi saksi tapi dia tidak pernah melihat kecelakaan, dia tidak tahu mobil apa yang dia tutup mata saja, ya itu tidak bisa jadi saksi, tidak bisa. Dia mesti orang yang bisa melihat, mengetahui. Nah, orang bertanya, di manakah kuasa Allah? Di mana kuasa Allah? Katanya kuasa Tuhan turun atas kami, atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Tapi mana? Saya tidak mengalami, saya mengalami kekeringan. Justru saya mengalami kekeringan. Sekarang banyak orang Kristen mengalami kekeringan. Apa sebabnya? Ya. Nah, di sini kesalahannya ada pada siapa? Pada Alkitab, Alkitab yang salah. Sehingga kita tidak mengalami kuasa Tuhan, kekeringan yang kita alami. Tidak. Bukan pada terjemahannya yang salah. Wah, ini terjemahannya keliru mungkin, mesti dirubah lagi. Nah, terus dirubah nanti tambah ada karuan di Alkitab. Ya, ini sekarang Yesus mau dirubah jadi apa? Ya, macam-macam. Setan itu pintar sekali untuk membingungkan kita. Ya, jadi jangan mau tukar Alkitab yang nama Yesus ditukar, ditukar jadi Yahweh atau jadi apa? Yehosafat. Ya, macam-macam. Pokoknya pada akhir zaman ini iblis berusaha mau bongkar balik, mau putar balik, mau apakan saja nama Yesus. Semua yang berkenaan dengan Yesus itu dia mau putar balik. Supaya kita jadi kacau. Supaya kita jadi kehilangan Yesus itu siapa salah. Tak tahu saya. Sudah tidak diakui lagi. Dan sebagainya. Itu manusia yang tidak mengakui itu nanti dia akan di pengadilan negeri, pengadilan nanti akhir zaman dia akan harus bertanggung jawab kepada itu. Ya, kita jangan ikut-ikut, jangan tiru-tiru. Kita cari firman Tuhan saja yang ya dan amin, yang sudah kita kenal. Amin. Ya, jangan kita bingung. Jangan. Apakah kesalahannya ada pada Alkitabnya? Saya kira tidak. Apa kesalahannya ada pada terjemahnya? Tidak. Kesalahannya ada pada diri kita sendiri. Kita ini suka mau merubah-rubah. Mau cari-cari sesuatu yang baru, mau merubah-rubah, ya tujuan utama dibaptis Roh Kudus itu, dengar baik-baik. Tujuan utama saudara dibaptis dengan Roh Kudus itu adalah untuk apa? Bukan untuk menjadi bisa berbicara bahasa Roh, bukan. Wah, saya bisa bicara bahasa Roh. Kira lama sakara lama tara, ya kita bicara, bukan. Bukan itu yang pertama. Tapi sudah dibaptis oleh Roh Kudus, tujuan pertama adalah saudara menjadi saksi Kristus. Katakan,
menjadi saksi Kristus. Itu tujuannya. Bukan bahasa rohnya, bukan. Nah ini banyak orang dia berbahasa roh tapi dia tidak pernah jadi saksi Kristus. Jadi bagaimana? Dia ketemu siapa saja, dia tidak pernah saksi, mau mengajak orang datang kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, tidak pernah. Orang itu ya susah hidupnya, ya tetap dibiarkan susah, ya, tidak menjadi saksi Tuhan. Kesalahan ini kita harus renungkan. Ini ada pada diri kita. Tujuan utama dari dibaptis Roh Kudus bukan berbahasa roh, melainkan menjadi saksi Kristus. Itu jangan lupa ya, jangan lupa. Nanti kalau dalam ulangan keluar itu. Nanti, mengapa Anda tidak hidup dalam kuasa Allah? Kenapa Anda tidak hidup dalam kuasa Allah? Kenapa? Padahal Bible bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus. Saya cuma berdasar satu ayat saja. Khotbah saya ini satu ayat ini malam. Kenapa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu? Mengapa kita tidak menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita? Karena kita tidak hidup di dalam kuasa Allah. Amin. Kita tidak hidup sebagai saksi daripada Yesus Kristus. Nah, karena Anda tidak menghidupi ayat firman ini, maka Anda seperti kehilangan. Ya, tidak menghidupi ayat firman. Jadi ayat firman coba kita baca ayat 8. Tolong lagi saya. Tetapi kamu, pasal 1 ayat 8, Kisah Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, kamu akan menerima kuasa. Ini kita mesti hidupi. Ya, kita mesti hidupi ayat ini. Kita harus betul-betul memegang ayat ini ya. Terus kalau Roh Kudus turun ke atas kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terus dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Apa saudara menghidupi ayat ini? Apa saya menghidupi? Atau saudara bilang, saya tidak peduli itu, saya tidak tahu apa-apa. Nah, kalau saudara tidak menghidupi ya saudara tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Saudara mesti menghidupi. Amin, menghidupi ayat ini. Terus ayat ini sudah baca berulang sampai hidup di dalam saudara. Ya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kita renungkan, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Renungkan. Dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, setelah Roh Kudus turun atas kamu akan jadi saksiku. Kita ini saksi Tuhan. Tidak semua orang jadi pendeta, tapi semua orang mesti jadi saksi Tuhan. Amin. Tidak semua orang jadi nabi. Tidak semua orang jadi guru. Tapi semua orang dipanggil oleh Tuhan untuk jadi saksi. Tidak semua orang jadi rasul, tapi semua jadi saksi. Saya ini bukan rasul, tapi saya saksi Tuhan. Saudara bukan nabi, tapi saudara ini saksi Tuhan. Saudara tidak semua orang jadi rasul, tapi semua orang adalah saksi Tuhan. Itu mesti kita pegang. Saya saksi Tuhan. Dan Tuhan senang. Orang yang paling banyak, rumahnya paling besar di sorga itu orang yang jadi saksi Tuhan di bumi. Di bumi dia kerja keras, dia bawa jiwa-jiwa. Ya, rumahnya tuh tinggi-tinggi seperti pencakar langit. Tapi padahal itu cuma bukan pendeta dia cuma saksi Kristus, saksi. Orang yang suka bersaksi, bawa jiwa kepada Tuhan. Orangnya tidak terlalu keren, orangnya biasa, tidak terlalu ganteng, tidak terlalu, tapi dia hatinya penuh dengan cinta kepada Tuhan. Nah, saudara, apakah saudara seperti itu? Apakah saudara seperti orang yang bersaksi? Apa saudara menjadi saksi Kristus? Itu saudara mesti jawab sendiri. Nah, jangan mengatakan, saya tidak tahu. Kita mesti yakin, kita mesti meyakinkan. Ya, jadi menghidupi ayat firman. Ayat itu jangan dibiarkan, ya ini ayat saya kenal. Tapi ya sudah saya tahu. Tapi lebih dari tahu tidak menghidupi. Sudah mesti menghidupi. Kalau sudah menghidupi, saudara pagi sudah berdoa, saudara berdoa, Tuhan tolong saya, tunjukkan saya kepada siapa orang yang saya bisa saksi.
Seperti kemarin ada satu orang tua, setengah tua, suami yang sudah istrinya sudah mati, meninggal. Dia tiba-tiba bertamu, ada tamunya dari salah satu saudara di sini. Terus saya tergerak, saya datang duduk. Saya duduk cuma 5 menit saja, tapi saya bicara tentang Yesus. Ternyata dia belum percaya Yesus. Dia masih mau diajak pergi ke gereja. Ya. Nah, setelah itu saya masuk di ruangan doa karena saya mau berdoa. Saya senang, hati saya senang. Saya sudah ketemu dengan satu saudara. Tuhan temukan saya dengan satu saudara ini untuk berbicara tentang Yesus. Ya, ini baik sekali. Jadi saya tidak ngalor ngidul, ngomong sini, ngomong sana, mau beli apa macam-macam, ya nyuk-nyan dan sebagainya. Tidak ngomong itu, ngomong tentang Yesus. Itu harus ada sasaran kita. Ya, tujuan dibaptis untuk apa? Kalau kita dibaptis di dalam air, tujuannya untuk apa? Dibaptis dalam Roh Kudus, tujuannya untuk apa? Untuk menjadi pelayan. Kadang sama-sama yang keras, pelayan. Yang keras, pelayan. Lagi sekali, ya, pelayan. Sudah jadi pelayan. Ya, untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk menjadi teladan. Bukan pelayan dalam arti jabatan. Wah, jabatan saya ini tinggi. Jabatan saya pendeta muda. Sebentar lagi saya pendeta tua. Ya, kalau saya pendeta tua, gimana? Ya, posisi saya tinggi, grade saya sudah tinggi. Tidak, bukan itu. Tapi menjadi pelayan, melayani dalam pengabdian dan keteladanan. Ini penting sekali. Ya, sudah saya mau tunjukkan kepada saudara. Pemimpin yang berkarakter baik tidak selalu suka menuntut. Kamu mesti begini, kamu mesti begitu, kamu mesti begitu. Ya semua, kamu tidak boleh datang terlambat. Kamu mesti datang jam 9 tepat. Kantor gereja dibuka jam 9, kamu datang jam 9 lebih seperempat. Kamu terlambat. Itu sudah korupsi waktu. Ya, itu kalau Joyce Meyer bilang itu orang sudah korupsi waktu dan dia mesti bayar kembali itu uangnya untuk korupsi waktu. Ya, dia begitu strength sekali soal. Ya, jangan kita terus menuntut. Itu karakter pemimpin yang kurang baik. Ya, dan harus ada keteladanan. Kalau kita mau menuntut orang, kita mesti meneladani lebih dulu. Kita mesti menunjukkan bahwa kita meneladani. Amin. Baru kita bisa menuntut orang lain. Ya, memberi contoh terlebih dulu. Keteladanan itu artinya memberi contoh. Jadi teladan, misalnya menuntut bawahannya datang tidak terlambat, tapi diri sendiri terlambat. Nah ini tidak jadi teladan. Dia tidak jadi teladan sehingga dia menuntut orang lain untuk tidak terlambat, tapi itu hapus, tidak berguna karena dia sendiri tidak menjadi teladan untuk tidak datang terlambat, ya, dan sebagainya. Nah, jadi ada juga orang yang menuntut supaya jangan buang sampah di sembarang tempat, tapi dia sendiri buang rokoknya di sembarang tempat. Nah, itu tidak betul. Itu dia cuma bisa menuntut, tapi tidak menjadi teladan. Pemimpin yang tidak menjadi teladan adalah pemimpin yang berdasar atas kekerasan, keras. Dan kalau pemimpin itu keras, itu biasanya kalau permulaannya sejak dia memimpin itu baik, tapi nanti akhir-akhir justru nanti dia akan mengalami pertikaian, perpecahan dan sebagainya. Sebab dia tidak berdasar atas keteladanan, bukan teladan yang ditunjukkan, tetapi kekerasan. Ya. Dia mau supaya kita jujur, pemimpin itu mau supaya kita jujur, tapi dia sendiri tidak jujur. Jadi dia tidak menjadi teladan, dia cuma kekerasan saja. Ya. Dia mau tulus, bawahannya semua tulus, tapi dia sendiri tidak tulus. Nah itu tidak boleh, itu tidak menjadi teladan. Ya. Pemimpin yang seperti itu bukan dari Tuhan. Dari Tuhan itu pemimpin yang tulus, karena dia memberi teladan, dia bisa menuntut orang tulus. Dan jangan dan mesti jujur, dan jangan buang sampah dan sebagainya. Ya, jangan datang terlambat dan sebagainya. Tapi dia sendiri sudah meneladani itu. Jadi dia sudah memberi contoh kepada bawahannya.
Amin. Saudara bisa berbuat seperti itu di kaum muda, di IGS, di mana saja. Saudara jadilah teladan. Jangan cuma menuntut. Saudara mesti datang terlambat. Tidak boleh terlambat. Saya datang terlambat boleh. Ya, saya boleh, dia tidak boleh. Ya, itu tidak adil. Ya, saudara. Jadi penting sekali. Seperti suami istri juga begitu. Harus ada yang jadi teladan. Jangan semua menuntut. Nanti istri menuntut suami, suami menuntut istri, saling menuntut. Ini pergi ke pengadilan tingkat berapa ini? Sudah tingkat Mahkamah Agung, tapi masih belum beres-beres. Ya, karena itu jangan kita menuntut terus. Itu tanda tidak ada keteladanan dalam rumah tangga itu. Tidak ada teladan. Bapaknya tidak kasih teladan, ibunya juga tidak kasih teladan. Jadi anak-anak tidak punya teladan. Saling menuntut saja. Ya. Efesus 5 coba kita baca itu ayatnya. Efesus 5 ayat 1. Efesus 5 ayat 1. Tolong bacakan. Ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Ya. Seperti anak-anak yang kekasih. Ya, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ini pasal 5 ini bicara soal kehidupan suami istri. Nanti dalam ayat yang ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Terus baca ayat yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi siapa yang lebih dulu jadi teladan itu ya dia harus jadi teladan. Kalau suaminya, kalau di sini ayat 22 istri lebih dulu karena istrinya yang sudah apa itu sudah dewasa, tidak kanak-kanak, istrinya bisa jadi teladan. Ya, istrinya harus lebih dulu, jangan tunggu suami. Kalau suaminya lebih dulu yang bisa jadi teladan, ya suami lebih dulu. Ya, jadi hendaklah kamu jadi penurut dalam ayat 1. Sebab itu pasal 5 ayat 1, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Penurut itu dalam arti, dalam bahasa Greka itu artinya teladan, memberi teladan. Penurut itu teladan. Jadi dia harus menjadi teladan daripada Allah. Ya, sebagai anak yang kekasih. Sudah mau jadi teladan? Mau jadi teladan? Ya. Jadi sebelum Rasul Paulus berbicara tentang rumah tangga, dia bicara soal penurut lebih dulu ayat 1. Ada keteladanan. Jangan tunggu-tungguan. Suami istri tunggu-tungguan. Ya. Nanti kalau satu hari tidak ngomong, nanti wah saya gengsi, saya tidak mau ngomong dulu. Biar dia nanti yang ngomong sama saya. Ya, itu masih tanda kanak-kanak. Ya, sudah jadi suami istri tapi masih kanak-kanak rohani. Tidak boleh. Kita mesti siapa yang siap lebih dulu, silahkan memberi teladan. Dia siap untuk jadi teladan. Jadilah teladan. Ya, kalau istri siap, istrinya maju dulu. Ya. Panggil pa atau panggil api, atau papi, pipa, papi. Panggil papi, panggil apa? Ini apa? Ngomong dulu. Ya, itu dia menang, dia yang menang. Yang bombe ini kalah ini. Bomber. Ya, bukan bombe. Ya. Kalau istri siap, istri maju dulu. Ya. Sebab itu ayat 22 istri dulu. Disebut istri dulu di situ. Ayat 22. Istri yang tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau istri bilang, kamu mesti cinta sama saya, Bible bilang. Tapi suami bilang, kamu mesti tunduk sama saya. Mana yang lebih dulu? Ini telur bebek, telur ayam dulu menetas atau ayamnya lebih dulu? Nggak tahu. Nggak tertulis di dalam Alkitab. Ya. Jadi, saudara, jangan kita tunggu-tungguan. Mana yang duluan? Mesti ya, ayam atau telurnya? Saya bilang saya tidak tahu. Yang mau yang rohani itu yang dulu. Yang rohani dulu. Ya. Jadi saudara, dalam ayat 22 itu bagus sekali. Istri duluan. Dia siap. Yang tidak siap itu anak-anak rohani.
Yang rohani lebih dulu maju dalam keteladanan. Ya. Jadi kita mesti dalam keteladanan itu kita maju. Nah ini jelas. Jangan lupa pasal 5 ayat 1. Jadilah penurut-penurut Allah. Penurut-penurut Allah. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Ya. Kemudian saya mau lanjutkan. Rahasia kesuksesan pemimpin yaitu keteladanan, bukan kekuasaan. Pemimpin yang berpegang kepada kekuasaan, dia tidak akan berhasil. Ya. Pemimpin yang berorientasi kepada kekuasaan, pemimpin yang berawal dari kekuasaan. Ya. Saya bisa katakan tadi, awalnya tampaknya dia berhasil, tapi berakhir dengan pertikaian dan kehancuran. Contoh saja Raja Saul. Raja Saul ini berdasar atas kekuasaan. Mari kita baca 1 Samuel 14 ayat 47 sampai 48. 1 Samuel pasalnya ke-14. Ya. 14. Ya. Ayat yang ke-47 dan 48. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, Setelah Saul jadi memegang jabatan raja atas Israel, terus maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. wah, dia berperang ke segala penjuru, dipakai Tuhan dia, luar biasa. Terus Melawan Moab, Bani Amon, Moab 1, Bani Amon 2, Edom 3, raja-raja negeri raja-raja negeri Soba 4, dan orang Filistin. orang Filistin 5. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Selalu mendapat kemenangan. Kemana saja dia pergi selalu mendapat kemenangan, luar biasa. Awalnya berhasil, awal. Tapi seterusnya bagaimana? Terus ayat 48. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, ya, dan melepaskan orang Amalek terus dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Luar biasa. Ini siapa yang bisa menang seperti ini? Ini dari Tuhan memang. Tapi sayang, dia tidak berdasar atas keteladanan. Dia memerintah berdasar atas kekuatan, kekuasaan. Coba kita baca sekarang ayat yang ke-52. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Zaman Saul itu hebat, peperangan melawan orang Filistin itu hebat. Ini saling berani, orangnya berani-berani semua. Terus? Dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Semua pokoknya kalau dia lihat orang pahlawan yang gagah perkasa, dia panggil, ayo kamu ikut sama saya, nanti saya bayari kamu jadi tentara saya. Ya. Di sini kita lihat ayat 52, semua pahlawan-pahlawan ikut sama Saul. Ya, tapi rahasia kesuksesan pemimpin ini harus tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan. Ya, sebab mengapa Tuhan ingin cepat mengganti Saul sebagai raja? Sebab Saul ini dia disuruh sama Tuhan. Kamu raja pertama dari Israel, kamu saya suruh pergi memerangi orang Amalek. Karena orang Amalek ini kalau dia perang, dia selalu memakai taktik, pakai taktik. Tidak asal menyerang, tapi dia serang di mana titik-titik yang lemah, di bagian belakang, di mana itu oma-oma yang sudah tua, tidak kuat jalan, itu jalannya sudah sempoyongan ini, itu diserang di tengah perjalanan di padang pasir, banyak yang mati. Dan Tuhan bilang, aku akan berperang melawan Amalek, aku akan hukum. Ya. Nah, sekarang Saul yang diberi kehormatan untuk pergi. Silakan Saul, kamu perang. Dan ingat, semua mesti dihapus, semua mesti dipotong, dirusak, dibunuh. Semua kambing domba dibunuh. Rajanya juga mesti dibunuh. Nah, rajanya pendek, perutnya besar. Ya, dia bernafsu sekali, makanannya banyak sekali mungkin. Ya, bernafsu sekali. Tapi Saul berbuat salah. Dia tidak membunuh rajanya, dan yang kedua dia pilih itu domba-domba yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus, itu dia pilih, dia sembunyikan, mau dijadikan
ya makanannya dia mungkin. Ya. Tapi pada waktu dia bilang kepada Samuel, Bapak Samuel, saya sudah melakukan perintah Tuhan. Samuel kaget, dia bilang, apa perintah Tuhan? Apa itu? Suara be, ya, bisa bergetar. Be. Itu apa itu? Oh itu maunya rakyat. Saya takut kepada rakyat, jadi rakyat kumpulkan itu tidak boleh dibunuh sama rakyat, diambil sama rakyat, mau dipersembahkan menjadi persembahan yang korban di atas, persembahan yang di atas korban. Ya, begitu. Kemudian Tuhan bilang, aku menyesal memilih Saul. Aku sudah buang dia karena dia tidak mau menyadari. Dia tidak menyadari. Dia selalu berdebat dengan ini Pak Samuel, ini gurunya dia yang mengurapi dia jadi raja. Dia selalu berdebat dalam ayat pasal 15 ini. Saya boleh baca di rumah. Dia berdebat, dia bilang, saya sudah melakukan perintah Tuhan. Saya sudah macam-macam. Ya, coba kita membaca ayat yang ayat 13, pasal 15 ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, ya, berkatalah Saul kepadanya, ya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ini sombongnya, sombong. Padahal dia tidak melaksanakan firman Tuhan, dia sembunyikan itu sebagian, ya, domba-domba dan kambing. Tapi dia bilang sama Samuel, hei Samuel, aku sudah melaksanakan perintah Tuhan. Ya, melaksanakan firman Tuhan. Tapi Samuel tanya, apa bunyi kambing domba yang banyak ke telingaku? Ya, jawab Saul, semuanya itu ayat 15 ya. Ayat 15 dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Nah, ini selalu dia pakai alasan-alasannya. Mari kita baca juga. Ya. Nanti kita terus dulu. Ya. Jadi saya mau, ya, perhatikan sikapnya Saul. Saul ini mengapa Tuhan ingin cepat mengganti Saul sebagai raja? Karena sebab sudah ditunggu-tunggu beberapa saat. Saul ini tidak pernah menyesal. Dia tetap mengatakan, saya sudah melaksanakan perintah Tuhan. Itu domba-domba itu maunya rakyat. Saya takut sama rakyat. Saya takut sama manusia. Itu seringkali jadi jerat buat hamba-hamba Tuhan. Sehingga karena dia takut sama manusia, dia tunduk sama manusia dan dia tidak mau tunduk kepada Tuhan. Memang cara manusia, Tuhan mungkin terlalu keras. Kenapa kok tidak boleh itu domba-domba diambil saja oleh orang Israel? Kenapa mesti ditumpas? Tapi Tuhan bisa memberkati Saul lebih dari yang dia tumpas. Amin. Kalau dia taat, tapi dia tidak mau taat. Dia ada satu ayat, mereka itu takut sama rakyat dan akhirnya ya itu mereka bilang, ini domba-domba ini mau dipersembahkan jadi persembahan sembelihan. Terus Samuel bilang begini dalam ayat yang ke pasal 15 ayat yang ke 22. Mari baca. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Apa Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Itu memperhatikan berkenan
kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Berkenan, sama berkenan, tidak. Tuhan lebih berkenan mendengarkan suara Tuhan daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Korban bakaran, korban sembelihan itu apa? Itu perbuatan manusia. Ya, itu perbuatan manusia. Jadi manusia itu mau mengganti ketaatan itu, dosa itu dengan korban dari manusia. Itu Tuhan tidak mau. Ya. Jadi pada waktu itu dalam ayat yang coba baca. Ayat yang ke-24 pasal 15. Ya, Berkatalah Saul kepada Samuel, ya. Aku telah berdosa. Aku telah berdosa, kata Samuel. Kata Saul. Ya, terus Sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. ya, aku takut kepada rakyat. Nah ini, dia seorang raja tapi takut kepada manusia, tidak takut kepada Tuhan. Ini berat, jadi hamba Tuhan itu tidak gampang. Kalau sudah mau jadi hamba Tuhan, mau ganti saya boleh, silakan. Tapi ini panggilan, tidak gampang. Satu saat saya mesti memilih, saya mesti taat kepada Tuhan lebih dari taat kepada manusia. Kalau saya taat kepada manusia, saya bisa dihukum sama Tuhan. Karena saya takut sama manusia, saya mesti takut sama Tuhan. Nah ini dia kena ujian pertama, takut sama manusia. Dia takut sama rakyatnya, dia tidak takut sama Tuhan. Ya. Dan yang kedua, dia mau mengganti, ya, dia mau ganti dosa itu dengan perbuatan baik. Bisakah seorang saudara berbuat dosa, kemudian dia melakukan satu perbuatan yang baik? Perbuatan baik itu dia bilang, ini untuk menebus dosa saya, ini untuk mengganti dosa saya, supaya dosa saya dihapus oleh perbuatan baik saya. Bisa? Kalau bisa, perbuatan baik kita bisa mengganti dosa kita. Tidak perlu Yesus mati di salib. Betul? Tidak perlu. Kita saja bisa berbuat baik. Saya punya dosa banyak, saya membunuh orang banyak, itu semua sudah tidak ada. Karena saya berbuat baik banyak. Tidak benar. Jadi saudara, Tuhan, ini di sini perbedaannya antara kebenaran manusia dan kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu apa? Kebenaran Allah itu apa? Kebenaran Allah itu adalah kebenaran yang Allah memberikan. Coba, Allah memberikan kepada manusia. Ya, jadi saya memberikan kepada Benny. Ya, ini kebenaran. Hasil pekerjaan Allah. Hasil pekerjaan Allah ini diberikan menjadi kebenaran bagi dia. Betul? Tapi kalau kebenaran dari manusia, kamu kasih sama saya. Ini manusia, dia kasih sama Tuhan. Ini Tuhan, kebenaran saya. Hasil perbuatannya Benny. Ya, tapi kalau satu waktu dia salah, berbuat salah, habislah itu, kebenaran itu habis. Betul? Karena perbuatan manusia. Tapi kalau kebenaran Allah itu tidak habis, itu tetap ada terus. Bisa mengerti saya? Ya. Jadi di sini kita melihat perbandingannya antara kebenaran dari manusia dan kebenaran daripada Allah. Itu berbeda. Ya, terima kasih. Jadi jangan kita pakai perbandingan kebenaran kita. Ya, kebenaran kita itu, wah, kalau kita satu kali berbuat salah, habis. Kebenaran kita tuh habis. Ya, saya masih ingat waktu saya tahun 70 pergi ke Bangkok. Saya sampai di Bangkok. Ya, dikasih bonus sama Tuhan. Memberitakan firman Tuhan sampai di Bangkok, dan di situ saya ketemu dengan seorang bekas pendeta Buddha yang jadi pendeta Kristen. Ya, jadi saya tanya sama dia, saya tidur juga satu kamar, bagaimana kamu kok bisa jadi pendeta dari
Kristen, ya saya ini tidak tahan. Saya selalu dalam hati saya ini merasa seperti saya ini berdosa, selalu berdosa. Ya. Saya tidur saya kalau jalan tidak boleh menginjak semut. Kalau injak semut itu dosa. Jadi saya kalau jalan tuh selalu lihat bawah. Kadang-kadang saya lihat bawah, saya kena hantam sama orang. Ya, saya benjol sih. Saking mau hati-hatinya di sini yang cuma satu semut yang kecil, tapi saya kena musibah yang lebih besar. Nah, saya lama-lama saya tidak tahan. Saya ini memburu banyak semut. Tiba-tiba semut itu sudah saya bangun, dia sudah mati di belakang saya, sudah mati. Ya, mati konyol. Tidak ada upacara juga matinya, langsung dibuang. Jadi saya tidak tahan, saya terus mau jadi orang Kristen. Jadi kita tidak bisa mengganti perbuatan dosa kita dengan perbuatan baik kita. Kalau bisa Tuhan Yesus tidak usah datang susah payah, kasihan dong, dia mesti mati disalib. Wah bagaimana? Hanya untuk membuat kita supaya kita senang. Ya, tetapi di sini kita melihat Saul tetap berkeras. Dia anggap enteng dosa dan dia anggap enteng sifat dengar-dengaran. Di dalam ayat yang ke-15, pasal 15 ayat yang ke-22. Tadi saya baca ayat berapa? Ayat 22 ya. Coba lagi salin ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Ya, sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu sama berkenannya dengan korban bakaran atau tidak? Tidak. Mendengar firman Tuhan itu lebih bagus. Mendengar suara Tuhan itu lebih baik daripada mempersembahkan korban bakaran. Terus sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Mendengarkan itu lebih baik dari korban sembelihan. Jadi kalau sudah punya korban sembelihan dan sudah di sini orang lain dia mendengarkan suara Tuhan, ya mendengarkan sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Jadi kalau saya punya korban sembelihan, saya berikan kepada Tuhan. Tapi di samping sini saya saya mendengarkan suara Tuhan. Itu Tuhan lebih berkenan saya mendengarkan suara Tuhan daripada saya mempersembahkan korban tapi tidak mendengar suara Tuhan dengan baik. Bisa saudara mengerti? Sudah duduk sekarang di sini dengan firman Tuhan ini Tuhan sangat senang sekali. Saudara, Tuhan berkenan kepada sikap saudara. Sudah menyisihkan waktu saudara, pekerjaan saudara, di rumah saudara untuk datang dengan firman Tuhan. Mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Dan memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi kalau saya punya lemak domba-domba jantan, saya taruh di atas mesbah, itu lemak itu paling bagus. Itu, makanya orang zaman dulu tidak pernah kena kolesterol, karena tidak boleh makan itu lemak, itu kolesterol, betul? Nah, dia persembahkan kepada Tuhan lemak. Tuhan tidak pernah kena kolesterol. Ya, tapi kita di sini, ya. Jadi makanya jangan simpan itu kolesterol ya di dalam tubuh saudara. Dan memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba jantan. Ya, terus ayat 23. Jadi memperhatikan firman Tuhan ini Tuhan senang, Tuhan suka. Saudara nanti akan diberkati oleh Tuhan. Apalagi kalau sudah melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh sudah akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jasmani dan rohani dan apa saja yang saya perlukan akan diberikan oleh Tuhan. Sebab Tuhan itu Allah yang tahu segala kebutuhan kita Tuhan sediakan. Haleluya. Terus ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Pendurhakaan itu adalah pemberontakan. Itu dosa yang terakhir yang dilakukan oleh Saul. Waktu dia pergi ke tukang tenung, sebab dia tanya sama Tuhan, Tuhan tidak jawab. Dia pergi ke tukang tenung. Tukang tenung itu seorang wanita, dan kemudian waktu dia tahu itu Saul, wah dia ketakutan. Tapi Saul bilang, jangan takut, saya akan bela kamu, saya lindungi kamu, kamu tidak akan mati. Padahal semua tukang tenung sudah dibunuh di seluruh Israel oleh Saul.
Sekarang dia menjilat muntahnya. Ya, terus Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan kedegilan terafim. itu adalah keras hati. Keras hati itu adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Jadi saya tidak punya berhala, tapi saya keras hati itu sama, nilainya sama. Orang yang keras hati itu sama dengan orang yang menyembah berhala dan terafim. Terafim itu patung yang disembah. Terus Karena engkau telah menolak firman Tuhan, ya, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. ya, jadi sudah kita lihat di sini. Sungguh-sungguh pada waktu itu perhatikan sikap daripada Saul. Ya. Dia memuji diri, ayat 12. Coba tolong baca pasal 15 ayat 12. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Ya. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Nah, Saul ini pergi ke Karmel untuk mendirikan suatu tanda peringatan, monumen untuk diri sendiri, ya, bukan untuk orang lain, bukan untuk Tuhan. Terus Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. dia telah melakukan memuji diri dan menyebut dia sudah melakukan firman Tuhan. Ya. Bagian ayat 13, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dia mengatakan, aku sudah melaksanakan firman Tuhan. Jadi dia itu memuji dirinya di hadapan Samuel bahwa dia sudah menyampaikan, sudah melaksanakan firman Tuhan. Ya, apa betul? Tidak betul. Tujuannya adalah untuk menutupi dosanya dengan perbuatan baik. Ya, ayat 13, coba kita sudah baca. Aku sudah melaksanakan firman Tuhan. Jadi dia tujuannya untuk menutupi dosanya dengan perbuatan baik. Bisakah dosa kita ditutupi dengan perbuatan baik kita? Bisa? Tidak bisa. Dosa kita itu dosa, tidak bisa ditutupi dengan perbuatan baik. Perbuatan baiknya manusia yang begitu bagus menutupi perbuatan dosa kita tidak bisa. Hanya korbannya Yesus yang bisa menutupi segala dosa kita. Amin. Tidak bisa perbuatan dosa kita ditutupi dengan perbuatan baik kita. Kalau begitu kita berbuat baik saja, nanti dosa kita ditutupi semua. Tidak, dosa kita mesti diselesaikan di atas kayu salib. Dan setelah itu baru kita ini berbuat baik untuk melayani Tuhan. Amin. Tapi bukan berbuat baik supaya kita menutupi dosa kita. Tidak bisa. Dosa kita itu hanya bisa ditutupi dengan darah dari Yesus. Amin. Perjamuan suci ini darah Yesus. Setiap kali kita makan perjamuan suci, kita ingat bahwa dosa kita itu hanya bisa dilepaskan dari kita oleh darah anak domba Allah, bukan oleh perbuatan baik kita. Ya, jangan, perbuatan baik kita itu tidak ada apa-apa. Ya. Nah, bukannya dia menyesal, tapi dia itu membangun tanda peringatan. Tadi kita sudah baca, tanda peringatan itu di mana? Ayat yang ke-12 tadi. Mendirikan baginya suatu tanda peringatan. Ya. Bukan bagi Tuhan tapi bagi dirinya. Dikatakan baginya. Ya, dan telah didirikannya baginya. Bagi siapa? Bagi Saul. Suatu tanda peringatan. Tanda peringatan. Ya. Terus ayat 24. Kita baca 15 ayat 24. Kita sudah baca tadi. Dia takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan. Ya, takut kepada manusia seringkali jadi awal bencana. Awal bencana. Ya. Jadi jerat buat kita. Jadi saya sangat bersyukur kalau sudah bisa taat ya kepada gembala yang memberi kalau ada persoalan kita mesti berbuat apa. Kita selalu Tuhan kasih sama saya firman-firman untuk apa yang saya mesti lakukan ya, supaya jangan saya salah ya. Dan saya sampaikan ini kepada jemaat, kepada diaken-diaken, dan mereka terima. Nah itu bagus. Kalau pertentangan terus terjadi, pertikaian di dalam gereja, wah itu susah, makan hati ya, makan hati. Tapi saya percaya di sini jemaat tidak. Saul bertebeng dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 21.
Ya, dia bertebeng, rakyat mempersembahkan korban. Ya, Tuhan memberitahu bahwa lebih baik mendengar suara Tuhan daripada korban sembelihan, dan lebih baik memperhatikan firman Tuhan seperti sekarang sudah memperhatikan daripada lemak domba jantan. Sudah persembahkan lemak domba jantan, Tuhan tidak suka. Kalau saudara tidak memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu yang penting. Lebih penting memperhatikan firman Tuhan, itu lebih sungguh-sungguh, itu yang Tuhan mau. Tuhan senang kepada saudara, dan Tuhan akan tolong segala kesulitan saudara. Tuhan akan buka jalan. Ya, pemberontakan adalah dosa tenung. Nah, kekerasan hati adalah penyembahan berhala sampai matinya Samuel. Dalam ayat yang terakhir kita baca, pasal 15 ayat 35. Sampai hari matinya Samuel, Ya. tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Sampai matinya Samuel, Saul tidak pernah ketemu. Saul ini orang muda, Samuel itu bapak gurunya yang dulu mengurapi dia jadi raja, diurapi jadi raja. Saul ini masa tidak mau merendahkan diri sedikit saja, ya datang kepada Samuel yang pernah mengurapi dia jadi raja. Yang ini adalah dosa angkuh, dia tidak mau datang. Mungkin kalau dia datang dia bisa ngomong-ngomong sedikit sama Samuel. Samuel sudah mau meninggal, ya ini mau perpisahan. Tapi ini Raja Saul, dia tidak mau datang. Dosa angkuh yang ada pada dia, dosa angkuh. Ya, kalau hubungannya Samuel dengan Saul sudah renggang, apalagi hubungannya Saul dengan Tuhan, betul? Kalau Saul dengan gurunya saja sudah renggang, apalagi Saul dengan Tuhan, lebih-lebih dia sudah renggang sekali, dan akhirnya dia mati bunuh diri. Jadi kita lihat di sini, mari kita mau penuh Roh Kudus. Penting, sudah mesti jadi orang-orang yang setia, jadi saksi Tuhan. Amin. Mau jadi saksi Tuhan? Mau? Ya, family sudah banyak yang masih belum kenal Tuhan. Itu bisa sudah bawa 1-2 atau teman-teman sudah siapa saja. Pokoknya saudara, kalau sudah mau, sudah bisa mendapatkan jiwa, bisa. Karena Tuhan yang mau. Amin. Tuhan yang mau. Jadi kalau Tuhan bilang aku mau, kerjalah. Itu Tuhan kayak memberikan restu kepada saudara, restu, dan saudara pergi kemana saja sudah dapat jiwa nanti, pasti, karena itu berasal dari Tuhan. Amin. Kalau ini pekerjaan berasal dari manusia, ya kita bisa mengatakan, aduh saya bisa setengah mati cari, tidak dapat jiwa. Tapi kalau ini dari Tuhan, ini pekerjaan dari Tuhan, sudah mesti jadi penangkap jiwa, bukan penangkap ikan, bukan seperti itu, penangkap jiwa. Dan Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Amin. Ya. Dan saya berani garansi saudara akan tetap penuh kuasa. Kuasa yang turun pada waktu Roh Kudus turun atas engkau untuk saudara menjadi saksi. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, tujuannya menjadi saksi Tuhan, saudara akan diberi kuasa terus. Kuasa Tuhan terus turun atas saudara. Tapi kalau sudah jadi lain perkara, ya bukan jadi saksi Tuhan, ya saya tak berani menjamin bahwa saudara akan terus menjadi saksi Tuhan dan akan terus mendapatkan minyak urapan dari Tuhan. Mari jadilah gereja yang bangkit, yang semangat, yang hidup, yang jiwa minded. Ya, coba kalau saya kasih contoh, seorang salesman atau salesnya satunya apa? Apa? Sales yang satu apa? Apa? Supermarket. Supervisor. Ya. Sudah tahu. Matanya supervisor itu sudah tahu. Saya tahu. Kalau lihat orang, tidak lihat orang, lihat target. Ini target saya. Dapat, dia lihat itu dokter tuh dia datangin malam-malam dia. Matanya selalu kalau lihat dokter tuh lihat target, lihat duit. Ini saya bisa target dapat berapa ini dokternya, bisa dapat berapa ratus juta. Makanya dia terus jalan, biar tengah malam dia jalan. Karena dia melihat, tidak lihat orang, tapi lihat
targetnya. Duit target itu yang dia. Nah, kita tidak lihat duit, kita lihat jiwa-jiwa yang dikasih oleh Tuhan, dan kita juga mengasihi dia supaya kita juga membawa mereka datang kepada Yesus. Amin. Oh, haleluya. Nah, ini pemuritan. Ini namanya pemuritan. Ini salah satu pemuritan. Jadi saya berikan setiap hari Jumat, pemuritan itu apa? Supaya saya tahu, oh, pemuritan itu ya melihat orang ada target. Target saya ini, orang ini akan saya bawa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan akan menolong saya. Mari kita bangkit dari semua, kita datang kepada Tuhan.